Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra BSPH, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mitra BSPH, pada konten ini saya masih membawakan kisah hikmah. Kali ini tentang cerita keteladanan sahabat Rasulullah SAW bernama Ikrimah bin Abu Jahal yang semula menentang dakwah Nabi, kemudian menjadi pembela yang utama. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Mitra BSPH semuanya, Ikrimah bin Abu Jahal berusia 30 tahun ketika Rasulullah mulai menyampaikan dakwah Islam secara terbuka. Ia adalah seorang bangsawan Quraisy yang dihormati, kaya dan berasal dari keturunan ningrat. Kalaulah tidak terhalang oleh sikap ayahnya yang sangat keras menentang Islam, agaknya ia telah masuk Islam lebih awal, sebagaimana putra-putra Mekah yang berpandangan luas dan maju, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mus'ab bin Umair. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia memusuhi Rasulullah hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci beliau. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah lebih keras lagi dan menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis untuk menyenangkan hati ayahnya. Sejak kematian ayahnya dalam perang Badar, sikap dan pandangan Ikrimah terhadap kaum muslimin berubah. Kalau dulu ia memusuhi kaum muslimin lantaran untuk menyenangkan hati ayahnya, maka kini ia memusuhi Rasulullah dan para sahabatnya karena dendam atas kematian ayahnya, dan dendam itu ia lampiaskan dalam perang Uhud. Ketika perang Khandaq meletus, kaum muslimin Quraisy mengepung kota Madinah selama berhari-hari. Ikrimah bin Abu Jahal tak sabar dengan pengepungan yang membosankan itu. Lalu ia nekat menyerbu benteng kaum muslimin. Usahanya sia-sia, bahkan merugikannya hingga ia lari terbirit-birit di bawah hujan panah kaum muslimin. Ketika Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, kaum Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin masuk ke kota Mekah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan besar kaum muslimin. Namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum mati oleh Rasulullah. Ummu Hakim, istri Ikrimah, menemui Rasulullah untuk meminta ampunan. Rasulullah memenuhi permohonan itu, maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Mekah. Ummu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Padahal makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal.
Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasulullah, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Maka wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, tak 1 sen pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu, melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan pengorbanan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda demi untuk menegakkan agama Allah." Sejak itu, Ikrimah menggabungkan diri ke dalam barisan dakwah sebagai anggota pasukan berkuda yang cekatan dan gagah berani di medan perang. Di samping itu, Ikrimah juga menjadi seorang ahli ibadah dan pembaca Al-Quran yang tekun di masjid. Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan Ikrimah itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar. "Ikrimah, kamu jangan bodoh. Kembali, kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin." Namun Ikrimah tidak mempedulikan peringatan tersebut. "Biarkan saja ya Khalid, biar aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak, sesekali tidak." Kemudian dia berteriak, "Siapakah yang berani mati bersamaku?" Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya, walau korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran, di bumi Yarmuk berjejer 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah, yaitu Al-Haris bin Hisam, Ayyashi bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Haris meminta air minum. Ketika didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan seperti yang ia alami. "Berikan dulu kepada Ikrimah," kata Al-Haris. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayyashi menengok kepadanya. "Berikan dulu kepada Ayyashi," ujarnya. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayyashi, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Haris dan Ikrimah. Namun keduanya pun telah meninggal pula. Mitra BSPH, itulah kisah hidup Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan menjadi hikmah dan bahan renungan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.